Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, al-karimis sattar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina intahau aniz zunubi wal auzar. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jabbar, demikian juga para musafirin wal musafirat Masjid Al-Jabbar, yang kalau saya lihat hari ini sepertinya banyak juga jamaah yang dari luar Bandung nih. Ibu-ibu terutama, alhamdulillah, mudah-mudahan langkah dan perjalanan ibu dari kampung halaman ibu dan bapak yang jauh di sana mendatangi Masjid Al-Jabbar ini menjadi kafarat atas kesalahan dan dosa-dosa kita, insyaallah. Kata Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah untuk mengikuti sholat berjamaah, maka langkahnya kaki yang satu menghapus dosa-dosanya, kaki yang satunya lagi mengangkat derajat. Jadi bapak dan ibu yang datangnya lebih jauh, ya, maka insya Allah dosa-dosanya lebih banyak yang terhapus, lebih banyak yang dihapus, dan derajatnya nanti lebih tinggi. Boleh saya tanya ini, ibu-ibu nih, yang ibu-ibu sebelah sana yang kerudung koneng, dari mana Bu? Dari mana? Di mana ada yang? Oh, Ciganitri, Kecamatan Bojong Soang. Oh, dari kabupaten tuh. Kabupaten Bandung. Ciganitri. Yang di tengah dari mana, Bu? Jakarta, ada yang dari Jakarta? BSD itu kalau nggak salah Tangerang ya. Bumi Serpong Damai. Itu Banten itu. Kampung saya di sana. Di Cilegon. Yang sebelah ini Regutse, Majalengka, subhanallah, alhamdulillah. Majalengka, Jawa Barat. Dari Jawa Barat, dari Banten ada. Dari pulau, di luar Pulau Jawa ada? Mana, dari mana? Bapak dari Lampung, Pak. Alhamdulillah, subhanallah. Lampungnya di mana, Pak? Bandar Lampung, ya. Saya dulu di Panjang lama, Pak, Teluk Betung. Wah, subhanallah, alhamdulillah nih. Ada yang dari Kalimantan? Ada yang dari Sulawesi? Ada ya? Ada yang dari Papua? Bapak di Papua? Mana? Teluk Bintuni, Papua Barat. Subhanallah. Alhamdulillah, Pak. Kalau Bapak setiap hari bolak-balik ke sini cepat habis dosanya, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah anugerah dari Allah untuk kita. Masjid Al-Jabbar ini bukan dilihat dari sisi keindahannya saja, tetapi yang penting membawa spirit dan semangat untuk dekat dengan Allah. Mengagumi keindahan Masjid Al-Jabbar adalah baik tentu, tetapi mengagumi yang maha indah, Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan cinta kepada yang indah. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, setiap manusia pasti tidak ingin mengalami kerugian, tidak ingin hidupnya bermasalah, tidak ingin hidupnya menderita, tidak ingin
Gegana. Ada yang tahu gegana? Gelisah, galau, dan merana. Tuh. Ada yang pernah begitu? Nah, insya Allah kalau ada yang pernah tidak akan terulang lagi setelah datang di Al-Jabbar ini. Apa solusinya? Tuh. Kalau manusia tidak ingin merugi, maka kata Allah di dalam surat Fatir ayat 29, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, pertama yang tidak akan merugi itu adalah alladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, Ibu Bapak hadirin, di masjid ini ada ribuan mushaf Al-Qur'an tuh. Ini menunjukkan apa? Supaya orang yang datang ke sini tidak rugi. Karena apa? Di dalam masjid ini ada Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini kalau dibaca oleh kita, satu huruf saja dibalas dengan 10 kebaikan. Beres tuh Bu? Betul nggak? Suka baca Quran? Alhamdulillah. Ya. Kalau bulan Syawal khatamnya berapa kali? Karena saya dengar kalau ibu-ibu itu kalau baca Quran di bulan Ramadan itu khatamnya bisa 3 kali. Harus tuh 1 bulan 3 kali khatam. Tuh. Tapi kalau bulan Syawal beda lagi ceritanya ya. Yang penting biasakan kita baca Al-Quran. Ya. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. One day, one juz. Nah, ini penting ini, prinsip ini. One day, one juz. 1 hari, 1 juz. Kalau kita bisa baca Quran 1 hari 1 juz, maka Bapak Ibu silakan hitung berapa huruf yang ada di dalam 1 juz itu. Saya kasih contoh. Bismillah saja ada 19 huruf. 1 huruf dibalas berapa tadi? 10. Kalau baca bismillah sekali berarti dapat berapa kebaikannya? 190. Kalau baca Al-Fatihah berapa huruf? Kalau baca Al-Baqarah berapa huruf? Oh. Bisa dibayangkan tuh. Saking banyaknya itu, makanya pantas kata Allah, orang yang membaca Al-Quran tidak akan merugi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka baginya mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. Tuh. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan setara dengan 10. Jadi artinya 1 huruf sama dengan 10. Kemudian kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi walamun harfun wa alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim aja dibaca itu udah 3 huruf. Alif dapat 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan.
Jadi kalau ibu-ibu baca Quran alif lam mim saja sudah mendapat 30 kebaikan. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya kalau kita berpikir orang yang suka berhitung hidupnya gitu ya, hitung-hitungan, yuk hitung-hitungan dengan Allah. Kalau hitung-hitungan dengan manusia kadang-kadang jadi masalah. Mari berhitung dengan Allah. Kata Allah, 1 huruf 10 kebaikan. Sok sanggupnya kita sehari mau berapa huruf baca Qur'annya? Mau berapa juz kita bacanya? Ya. Mau berapa surah kita bacanya? Tuh. Maka buktikan benar enggak bahwa kita mendapat kebaikan. Nanti di akhirat kita lihat. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Di dunia saja kalau kita mempunyai keahlian tilawatul Quran, ya, kita bisa jadi qari. Jadi apa? Qari atau qari'ah, pembaca Al-Quran. Di dunia saja banyak yang menghargai, banyak yang menghormati, banyak yang memuliakan. Ya. Rajin kita membaca Quran, maka bacaan Al-Qur'annya semakin bagus. Kalau bacaan Al-Qur'annya semakin bagus, maka dipikaresep ku umat Islam. Disenangi. Karena disenangi, maka kita dikasih job. Nah, gitu. Kalau kita dikasih job untuk baca Al-Qur'an saat pernikahan, gitu. Saat pengajian tabligh akbar, saat acara-acara keluarga, maka pasti dihargai dan dimuliakan. Itu salah satu di dunianya saja. Belum lagi kalau kita ngajar ngaji. Kalau ngajar ngaji, entah sehari sekali atau seminggu 2-3 kali, silahkan ngajar saja. Itu pun dihargai. Nah, ibu-ibu yang dari Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Halo. Di Kabupaten Bandung ada program guru ngaji. Dan itu oleh Bapak Bupatinya yang di Bandung dikasih insentif itu setiap bulan. Jadi ibu-ibu yang di Ciganitri itu harus jadi guru ngaji. Siapa yang mereka bisa jadi guru ngaji, mereka kena rajin baca Quran. Di dunia aja dihargai. Mungkin nanti kabupaten-kabupaten kota lain juga sama. Guru-guru ngaji itu dimuliakan oleh pemerintah saat ini. Artinya tidak ada yang merugi itu. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Profesi terbaik bagi kalian, kata Nabi, yang pertama adalah man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar Al-Quran. Yang belajarnya aja baik. Wa 'allamahu, dan yang mengajarnya. Maka kalau ada sekelompok orang, 1 orang jadi muallim Al-Quran, pengajar, dan yang lainnya 2, 3 atau 5 orang berhalakoh, berkumpul ngaji, maka 2 golongan itu, baik yang mengajar dan yang belajar, sama-sama disebut sebagai orang yang terbaik. Itulah hebatnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya profesi, ya, atau yang sekarang merasa belum punya pekerjaan, sudah sekarang siapkan diri jadi muallim Al-Quran, jadi pengajar Quran, jadi guru ngaji. Itu udah profesi terbaik tuh. Kalau ada pekerjaan yang lainnya, itu tambahannya, itu sampingannya. Kalau Bapak Ibu yang saya cintai ini belum mampu menjadi guru ngaji, menjadi santri Al-Quran, orang yang belajar Quran, itu pun profesi terbaik.
Kalau ada pekerjaan lain, maka pekerjaan lain itu adalah profesi tambahannya. Tuh. Jadi jangan pernah minder Bapak dan Ibu yang sudah bisa baca Quran dan mengajar Quran, itu profesi mulia. Dan yang belum bisa terus belajar Quran. Belajar tilawah Quran sampai tartil baca Qurannya. Bahkan nanti sudah begitu sampai faham apa yang dibacanya. Apalagi sampai mengamalkan semua isi Al-Quran. Maka kata Nabi, itulah khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya orang mereka yang belajar Al-Quran. Demikian pun yang mengajarnya. Maka dijamin oleh Allah dan Rasulnya, kedua golongan tersebut tidak akan merugi. Baik yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang belajar namanya muta'allimul Quran. Belajar santri Al-Quran. Yang ngajar namanya muallimul Quran. Pengajar Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, siapa orang yang tidak merugi dalam pandangan Allah? Wa aqamus sholata. Orang yang senantiasa menegakkan sholat, mendirikan sholat. Nah, alhamdulillah di mana-mana banyak masjid di negeri kita ini. Bahkan bagus, masjidnya pun bagus, megah, mewah. Apalagi di Al-Jabar ini. Maka orang yang istiqomah dengan sholatnya itu, insya Allah hidupnya tidak akan rugi. Di zaman perkembangan Islam, di masa Rasulullah SAW, masjid itu sebagai pusatnya peradaban manusia, pusat pemerintahan dari masjid, membangun peradaban manusia dari masjid. Karena fungsi masjid utamanya memang tempat sholat, tetapi dari sholat ini melahirkan gagasan, pemikiran, cita-cita bagaimana membangun peradaban umat manusia. Maka Rasulullah SAW menjadikan masjid di samping tempat sholat, dari jamaah, dari sahabat yang sholat itu. Maka lahirlah para pengusaha, para bisnismen, para mujahid, para pejuang, para muallim, para guru. Mulainya semua itu dari spirit menegakkan sholat. Maka sholat, Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai diabaikan. Sholat adalah modal daripada kesuksesan. Lihat dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh beruntung orang yang mukmin, orang yang beriman, dan mereka sholat dengan khusyuk. Di ayat lain kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau kita punya masalah, sholat. Kalau kita punya sesuatu yang kita harapkan untuk atau kita cita-citakan, sholat. Kalau kita punya urusan yang belum terpecahkan, sholat. Maka sholat ini menjadi solusi atas berbagai masalah yang kita hadapi. Yang terakhir, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang senantiasa berinfak. Infak itu kata Allah bisa secara sir, rahasia, tidak ada yang mengetahui. Hanya
dirinya saja dan Allah yang tahu. Atau wa'alaniyah, boleh juga terang-terangan. Enggak dilarang, Bu. Ibu masuk ke masjid ini, ada kotak amal, isi, kelihatan sama orang lain, enggak apa-apa. Mau terlihatkan nominalnya boleh, tidak terlihat juga boleh. Atau sedekah ke siapapun boleh, terlihat atau tidak terlihat boleh. Yang penting hatinya ikhlas karena Allah. Enggak apa-apa kata Allah. Mau terang-terangan, mau sembunyi, kalau mau berinfak silahkan saja. Yang penting ikhlas. Maka kata Allah, yarjuna tijaratan lantabur. Mereka itu tidak akan merugi. Orang-orang yang mengharapkan keuntungan dan tidak akan merugi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan melipat gandakan lagi pahalanya. Tuh, wa yazidahum min fadli, dan menambah anugerahnya. Nah, kalau urusan pahala biasanya nanti urusannya di akhirat. Kalau fadli atau fadilah atau anugerah itu ya akhirat ya di dunia dan akhirat. Jadi kalau 3 kelompok tadi, orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa istiqomah dengan sholatnya, laki-laki biasakan sholat berjamaah. Langkahnya tadi 1 kaki, langkahnya menghapus kesalahan, kaki yang lainnya mengangkat derajatnya. Itu kata Nabi. Kata Nabi juga mengatakan, kalau ada orang berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ishadu, saksikan mereka, fa innahum mu'minun, mereka itu adalah orang yang beriman. Jadi ciri orang beriman antara lain adalah orang yang sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 golongan ini dijamin oleh Allah tidak akan merugi, dan bahkan anugerah demi anugerah akan diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ibu-ibu tawaf, biasanya waktu umroh tawaf di Ka'bah ditambahin doanya itu, wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sempurna itu sudah doa itu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terbebas dari api neraka, masuk surga bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang mulia, bersama orang-orang yang soleh. Insyaallah mudah-mudahan semua jamaah yang hari ini hadir dan salat berjamaah mudah-mudahan menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.